Jakarta tak pernah benar-benar gelap. Bahkan ketika malam turun sepenuhnya, kota itu tetap menyala. Lampu neon reklame, sorot kendaraan, layar raksasa gedung perkantoran, dan cahaya ponsel yang tak pernah padam di tangan jutaan manusia. Kota modern ini percaya satu hal dengan fanatik. Tak ada yang bisa bersembunyi. Semua terekam, semua tercatat, semua bisa dijelaskan. Namun keyakinan itu mulai retak pada malam bulan purnama pertama di awal tahun. Arga berdiri di balkon apartemen lantai 23, menatap jalanan di bawah yang tampak seperti aliran cahaya tak berujung. Suara klakson samar bercampur dengung pendingin udara gedung. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Seperti denyut kedua yang bukan miliknya. Ia melirik jam digital di dinding. 23.47. Tidak sekarang, gumamnya pelan. Seolah tubuhnya bisa diajak bernegosiasi. Sejak kecil, Arga hidup dengan aturan ketat yang ia buat sendiri. Tidak keluar malam saat bulan penuh. Tidak minum alkohol. Tidak begadang berlebihan. Tidak membiarkan emosi lepas kendali. Semua demi satu tujuan. Menahan sesuatu yang bukan manusia sepenuhnya di dalam dirinya. Kutukan kuno itu tidak peduli pada kamera, hukum, atau logika manusia. Ia hanya peduli pada satu hal. Bulan telah kembali utuh. Alarm apartemen tak pernah berbunyi malam itu. Bukan karena rusak, tapi karena Arga sudah mematikannya sejak sore. Ia tahu tak akan tidur. Tak pernah bisa. Setiap kali bulan purnama menggantung sempurna di langit kota. Tubuhnya terlalu sibuk melawan dirinya sendiri. Pukul 00.12, rasa nyeri itu mencapai puncaknya. Arga terjatuh berlutut di lantai ruang tamu. Nafasnya terengah, seolah paru-parunya menyempit. Tulang punggungnya menegang, lalu terdengar bunyi halus namun mengerikan. Seperti sesuatu yang dipaksa bergeser dari posisi alaminya. Ia menggigit lengan sendiri untuk menahan teriakan. Tapi suara itu tetap lolos. Rendah, parau dan sama sekali tidak manusiawi. Kuku jarinya memanjang, merobek kulit hingga darah menetes ke lantai keramik. Pupil matanya melebar, menguning perlahan. Setiap cahaya di ruangan tampak lebih tajam, lebih terang dan lebih menyakitkan. Indera penciumannya dipenuhi aroma asing, debu, plastik, oli kendaraan, dan sesuatu yang lain. Manusia. Insting itu datang seperti gelombang besar yang menelan kesadaran. Rasa lapar bukan untuk makanan, melainkan untuk perburuan. Untuk berlari. Untuk melepaskan diri dari dinding beton yang selama ini mengekangnya. Arga masih mencoba bertahan. Ia merangkak menuju kamar mandi. Menatap wajahnya di cermin yang kini tak lagi dikenalnya. Rahang memanjang, gigi bertambah runcing. Otot-otot menonjal di bawah kulit yang semakin kasar. Rambut hitam pekat mulai tumbuh liar di leher dan punggung. "Jangan!" bisiknya. Tapi suara itu terdengar oleh geraman dari dalam dadanya sendiri. Kaca cermin retak ketika kepalanya menghantam permukaannya. Beberapa menit kemudian, balkon apartemen itu kosong. Pintu kaca pecah. Angin malam membawa aroma darah dan logam. Di pusat kendali keamanan kota, layar-layar besar menampilkan ratusan rekaman CCTV. Operator malam itu, seorang pria muda bernama Randy, menguap sambil menyeruput kopi dingin. Hingga satu layar membuatnya berhenti bernafas. Sebuah kamera di gang sempit dekat stasiun MRT menampilkan bayangan bergerak cepat, terlalu cepat untuk manusia. Sosok itu melompat dari satu atap ke atap lain dengan kekuatan tak masuk akal. Tubuhnya besar, tapi lincah. Gerakannya liar. "Apa itu?" gumam Randy, memperbesar gambar. Frame demi frame diputar ulang. Kamera menangkap siluet makhluk berbulu, bermoncong panjang, dengan mata memantulkan cahaya seperti hewan liar. Pada satu momen singkat, wajah itu menoleh tepat ke arah kamera. Dan seolah menyadari sedang direkam. Rekaman itu mendadak penuh gangguan statis. Layar berkedip, lalu kembali normal, menampilkan gang kosong, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Randy menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia menandai file itu sebagai error system. Instingnya berkata lain, tapi logikanya memaksa diam.
Di sisi lain kota, di taman kota yang seharusnya sepi, seorang gelandangan ditemukan pingsan dengan luka cakaran di dadanya. Anehnya, ia masih hidup. Polisi menyebutnya serangan anjing liar. Media menerima penjelasan itu tanpa banyak tanya. Namun Arga terbangun menjelang pagi, dengan tubuh telanjang di bawah jembatan layang. Darah kering di kukunya, dan rasa bersalah yang menghancurkan dada. Ia tidak ingat semuanya, tapi tubuhnya ingat cukup banyak. Dan jauh di dalam server kota, sebuah rekaman rusak tersimpan, menunggu untuk ditembukan kembali. Arga bangun ketika matahari sudah tinggi. Cahaya pagi menembus celah beton jembatan layang. Tubuhnya terasa seperti habis ditabrak truk. Otot pegal, kepala berdenyut, dan tenggorokan kering dengan rasa logam yang tak ingin ia kenali. Ia duduk perlahan, menyadari tangannya penuh luka kecil yang hampir sembuh sempurna. Cepat, terlalu cepat untuk manusia. Ia menatap kukunya, bersih, namun ingatannya penuh potongan kabur, lompatan, bau ketakutan, suara napas manusia yang tercekak. Arga memejamkan mata, menahan mual. Setiap bulan purnama selalu menyisakan kehancuran, tapi kota ini membuat segalanya lebih berbahaya. Tidak ada hutan, tidak ada kegelapan murni, hanya beton, lampu, dan kamera. Ia pulang ke apartemen dengan jaket pinjaman dari seorang tukang parkir yang tak banyak tanya. Pintu balkonnya sudah disegel garis polisi tipis. Untungnya, belum ada yang mengaitkannya langsung dengannya. Belum. Di dalam apartemen, Arga membuka laptop tuanya. Ia punya satu kebiasaan yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Setiap kali setelah purnama, ia mencari berita lama. Bukan berita hari ini, tapi arsip. Kata kunci yang selalu ia pakai sama. Serangan hewan tak dikenal, luka cakaran misterius, gangguan kamera malam hari. Hasilnya membuat dadanya sesak. Kasus serupa muncul berulang, mundur puluhan tahun. Tahun 1998, 1983, 1961. Lokasi berbeda, kota berbeda, tapi pola sama. Selalu di kota besar, selalu saat bulan purnama, selalu ditutup dengan penjelasan rasional yang dipaksakan. Arga menemukan satu artikel yang membuat jarinya membeku di atas touchpad. Pria tak dikenal ditemukan tewas di pinggiran kota. Tubuhnya hancur tak wajar. Polisi menduga hewan liar. Satu saksi mengaku melihat manusia berbulu, namun dianggap halusinasi. Tanggal 12 Juli 1961, lokasi Jakarta. Foto hitam putih menyertai artikel itu, buram, retak. Namun di sudut gambar, Arga melihat kalung besi sederhana dengan ukiran simbol kuno, simbol yang sama persis dengan tanda lahir berbentuk aneh di dadanya. Tanda yang ia miliki sejak lahir. Bukan cuma aku, bisiknya. Di kantor kepolisian pusat, Komisaris Ratna menatap layar monitor dengan wajah keras. Ia bukan tipe polisi yang mudah percaya cerita mistis, tapi data tidak pernah berbohong. Pola kejadian ini terlalu rapi untuk kebetulan. CCTV mati hanya di radius tertentu. Luka korban konsisten. Saksi melihat hal yang sama. Katanya pada tim analis, kalau ini bukan hewan, maka apa? Seorang analis muda ragu-ragu menjawab, Kalau bukan apa, Bu? Tapi siapa? Ruangan hening. Malam kembali turun. Arga berdiri di jendela apartemennya menatap bulan yang mulai membulat lagi. Belum purnama, tapi cukup untuk membuat dadanya bergetar. Ia kini tahu satu hal pasti. Kutukan ini lebih tua dari kota, lebih tua dari kamera, lebih tua dari hukum. Dan sesuatu di luar sana tahu ia sedang mencari jawabannya. Karena di ponselnya, sebuah pesan anonim muncul tanpa pengirim. Kau tidak seharusnya menggali arsip itu. Pesan anonim itu terus terngiang di kepala Arga bahkan setelah ia menghapusnya. Tidak ada nomor, tidak ada akun, tidak ada jejak digital. Seolah pesan itu tidak pernah dikirim, kecuali di dalam pikirannya. Malam berikutnya, ia bermimpi. Ia berdiri di tengah hutan yang tidak pernah ia kenal namun terasa akrab. Tidak ada gedung, tidak ada lampu, hanya pepohonan tinggi dan cahaya bulan yang menembus dedaunan. Tubuhnya telanjang, kakinya kotor oleh tanah dan narah. Di sekelilingnya, bayangan bergerak. Bukan manusia, bukan hewan. Mereka seperti dirinya. Anak bulan, sebuah suara tua bergema, tidak berasal dari satu arah. Kau hidup terlalu lama di balik dinding batu. Arga berbalik dan melihat sosok tinggi berjubah kulit binatang. Wajahnya setengah manusia, setengah serigala, dengan mata putih tanpa pupil. Di dadanya tergantung kalung besi berukir simbol yang sama. Kutukan ini bukan hukuman, lanjut suara itu. Ia adalah warisan.
Arga terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat. Dadanya terasa panas. Tanda lahir itu berdenyut seperti jantung kedua. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan daripada rasa bersalah. Kerinduan. Kerinduan untuk berhenti melawan. Di dunia nyata, perburuan dimulai. Komisaris Ratna menerima laporan baru. 2 rekaman CCTV berbeda dari malam yang sama. Bukan hanya menampilkan makhluk itu, tetapi juga menunjukkan pola, rute, kebiasaan, bahkan momen ketika sosok itu berhenti dan menatap kamera. Dia sadar kita mengawasinya, kata Ratna pelan, dan dia belajar. Tim cyber menemukan satu titik yang selalu muncul di sekitar lokasi kejadian, satu apartemen tua yang tak jauh dari pusat kota. Nama penyawanya muncul di layar, Arga Pradipta. Sementara itu, Arga merasakan perubahan yang lebih halus namun jauh lebih berbahaya. Pendengarannya makin tajam. Ia bisa mendengar langkah kaki dari 2 lantai bawah, detak jantung orang di lift, bahkan getaran listrik di dalam dinding. Dan di balik semua itu, ada suara lain, tenang, dalam, dan sabar. Berhentilah menyangkal siapa dirimu. Ia mulai menulis di buku catatan, mencoba menahan kewarasannya. Namun tulisan tangannya berubah. Huruf-huruf menjadi lebih tajam, miring, dan asing. Beberapa halaman terakhir bahkan bukan bahasa yang ia kenal, melainkan simbol-simbol kuno yang muncul begitu saja. Di salah satu halaman tertulis satu kalimat yang membuatnya menggemetar. Bulan tidak menciptakan kami, kota yang membangunkan kami. Malam purnama berikutnya tinggal 3 hari lagi. Arga berdiri di tengah apartemen, menatap borgol baja yang ia pesan khusus secara ilegal. Ia berniat mengurung dirinya sendiri, seperti biasa. Tapi untuk pertama kalinya, ia ragu. Karena jauh di luar sana, sesuatu yang lebih tua dari kota dan lebih liar dari dirinya sedang menunggu. Hujan turun sejak sore, membasahi aspal dan atap gedung hingga kota memantulkan cahaya seperti cermin retak. Malam itu, bulan purnama naik perlahan di balik awan tipis. Lebih besar, lebih terang, dan terasa lebih dekat dari biasanya. Kalender di dinding apartemen Arga menunjukkan satu kata yang membuat dadanya sesak. Purnama. Ia memasang borgol baja di pergelangan tangan dan mengaitkannya ke rangka besi yang ditanam ke lantai. Logam itu dingin, berat, dan dirancang untuk menahan hewan buas, bukan manusia. Ia menelan ludah, menatap jarum jam yang bergerak pelan, seperti mengejek. Di luar, tim kepolisian bergerak senyap. Komisaris Ratna memimpin pengepungan dari gedung seberang. Drone kecil melayang, kamera termal aktif. Semua prosedur diikuti, kecuali satu hal, tak ada protokol untuk legenda. Target di lantai 23, lapor operator. Tanda panas meningkat. Ratna mengangguk. Jangan ada tembakan sampai saya perintahkan. Rasa sakit datang seperti badai. Arga menjerit ketika tulangnya berderak. Otot-ototnya mengembang dan kulitnya meregang. Borgol baja menegang, bergetar hebat. Keringat berubah menjadi uap tipis di udara dingin. Ia merasakan kuku memanjang, gigi meruncing, dan pikirannya terbelah 2. Yang satu menjerit ketakutan, yang lain tersenyum. Lepaskan. Geraman itu bukan lagi sekadar suara, ia adalah keputusan. Logam berdecit, baut lantai terangkat sepersekian sentimeter, borgol mulai retak. Di luar, sensor termal melonjak tajam. Bu, tekanannya naik tak normal. Semua unit siaga. Kaca jendela bergetar ketika Arga, atau apapun yang kini ia jadi, menghantam lantai dengan kekuatan yang tak pernah ia miliki. Dengan satu tarikan terakhir, borgol itu patah. Besi terlempar, menghantam dinding hingga berlubang. Drone mendekat. Kameranya menangkap sosok besar berbulu berdiri di tengah apartemen yang hancur. Mata kuning itu menatap lurus ke lensa. 1 detik hening. Lalu jendela pecah dan sosok itu melompat ke malam. Kota berubah menjadi hutan vertikal. Atap menjadi tanah perburuan. Lorong-lorong gelap menjadi jalur pelarian. Sirene meraung, lampu biru merah memantul di genangan hujan. Warga merekam dengan ponsel, unggahan membanjiri media sosial sebelum sempat dihapus. Bukan CGI. Itu apa? Di atap gedung. Arga berlari, melompat dari gedung ke gedung, mencium aroma ketakutan dan listrik. Polisi mengejar, tapi jarak selalu bertambah. Peluru peringatan melesat, namun ia menghindar dengan insting yang tak pernah ia pelajari. Di persimpangan atap, ia berhenti.
Di hadapannya berdiri sosok berjubah kulit binatang yang sama dari mimpinya. Nyata, padat, tua. Kau memilih, kata sosok itu tenang. Sekarang kota akan mengingat. Di kejauhan, Ratna melihat dua siluet di atas gedung melalui teropong. Bukan satu, dua. Dan ia tahu, apapun yang terjadi setelah malam ini, kota takkan pernah sama. Pagi datang dengan cara yang aneh. Bukan dengan ketenangan, melainkan dengan kebisingan yang dipaksakan agar terdengar normal. Berita pagi membanjiri layar televisi. Gangguan listrik massal, drone kepolisian jatuh karena cuaca ekstrim, dan kerusuhan kecil akibat kepanikan warga. Tidak ada kata makhluk, tidak ada kata serigala, hanya istilah aman yang bisa ditelan publik. Komisaris Ratna duduk di ruang interogasi kosong, menatap layar monitor yang kini menampilkan folder terenkripsi. Di dalamnya, rekaman-rekaman yang semalam hampir meruntuhkan nalar. Siluet berbulu melompat di atas gedung, mata kuning menatap kamera. Dua sosok berdiri di atap saat bulan purnama tepat di atas kepala mereka. Semua diberi label yang sama, arsip khusus, tidak untuk publikasi. Ia menghela napas panjang. Kota ini memilih lupa, seperti selalu. Arga terbangun di tempat yang tidak ia kenal. Bukan apartemen, bukan hutan. Sebuah ruang bawah tanah luas, dindingnya dipenuhi simbol kuno yang dipahat di beton modern. Lampu-lampu redup menyala dengan listrik, namun baunya seperti tanah basah dan darah lama. Sosok berjubah itu berdiri membelakanginya. Kau selamat, karena kau berhenti melawan. Arga menunduk, melihat tangannya. Manusia, namun di balik kulitnya, ia merasakan kekuatan itu masih ada. Tenang, patuh, menunggu, tidak lagi mengamuk. Apa yang akan terjadi pada kota? Tanya Arga pelan. Sosok itu menoleh, matanya kini lebih manusiawi. Kota akan beradaptasi, seperti selalu. Mereka akan menyebutmu hoax, gangguan, atau kesalahan sistem. Tapi di bawahnya, rasa takut akan tinggal. Ia melangkah mendekat. Kau bukan kutukan terakhir, kau hanya yang pertama terbangun di era ini. Beberapa minggu kemudian, Jakarta kembali hidup seperti biasa. Namun ada perubahan kecil yang tak tertulis. Patroli malam diperbanyak saat bulan purnama. Kamera CCTV diganti dengan model baru yang entah kenapa selalu gagal merekam sudut-sudut tertentu. Di media sosial, sesekali muncul video buram yang cepat dihapus. Komentar menyebutnya editan, CGI, mitos murahan. Komisaris Ratna berdiri di jendela kantornya, menatap bulan yang mulai membulat. Di sakunya, ia menyimpan satu foto yang tak pernah ia serahkan. Gambar seorang pria di atas gedung, menatap kota dengan wajah setengah manusia, setengah legenda. Ia tahu kebenarannya. Di suatu malam yang lain, di atas gedung pencakar langit, Arga berdiri memandangi kota. Lampu neon berkilau di bawah, seperti bintang palsu. Angin membawa suara jutaan nyawa yang tak pernah tahu seberapa dekat mereka dengan kegelapan. Ia tidak lagi lari, ia menjaga. Karena di kota modern yang percaya dirinya tak terkalahkan oleh mitos, legenda tidak mati. Mereka hanya bersembunyi di antara arsip, bayangan, dan cahaya bulan.